Berikan aku kecupan. Kau benar-benar sangat tidak terduga. Azula menatap Meva takjub. Baru saja dia mendengar cerita dari Meva bahwa dia telah memutuskan pertunangan dengan Liam Gilotti dan akan menikah dengan Rael Gilotti, paman Liam. Azula sudah sangat geram dengan sikap Liam yang merendahkan Meva. Berkali-kali dia telah meminta Meva untuk memutuskan pertunangan dengan Liam, tapi Meva selalu menolak dengan mengatakan bahwa ayahnya pasti tidak akan menyetujuinya. Azula tahu bahwa sahabatnya sangat menuruti kata-kata orang tuanya. Jadi tampaknya melihat Meva memutuskan hubungan dengan Liam akan menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Namun hari ini akhirnya dia mendapatkan kabar baik itu. Sahabatnya telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Pria bajingan seperti Liam tidak pantas untuk seorang Meva. Hanya karena Liam memiliki segalanya, bukan berarti pria itu bisa bertingkah semena-mena. Selama Meva menjadi tunangan Liam, Meva tidak pernah mempermalukan Liam sama sekali. Tapi sebaliknya, Liam mempermalukan Meva berkali-kali dengan tidak menganggap Meva sebagai tunangannya. Bagaimana dengan Liam? Apakah dia berlembah begitu saja? Tanya Azula. Dia penasaran seperti apa rupa Liam ketika Meva memutuskan pertunangan di antara mereka. Liam adalah pria yang tidak boleh harga dirinya terluka. Satu-satunya orang yang boleh memutuskan adalah dia, bukan orang lain. Dia keberatan, tapi dia tidak bisa membantah Rael. Dia memang pantas mendapatkan hal itu. Setelah ini aku berharap bajingan itu mengalami impoten. Azula berkata dengan penuh dendam. Dia tidak berada di posisi Meva, tapi dia menaruh dendam hanya karena melihat bagaimana Liam memperlakukan Meva dengan buruk. Meva terkekeh geli mendengar Azula mengutuk Liam. Oh ya, bagaimana rasanya berada di dekat seorang Rael Gilotti? Apakah kau merasa kakimu seperti jelly? Apakah kau merasa bagian bawah tubuhmu basah hanya dengan melihatnya? Azula, pertanyaanmu benar-benar cabul. Aku hanya ingin memastikan apa yang dikatakan orang pada pelangganku. Mereka tampaknya sangat tergila-gila dengan Rael Gilotti. Kau pasti akan dikutuk oleh para pelangganku jika mereka tahu kau akan segera menikah dengan pria itu. Hati-hati, Kecemburuan seorang wanita itu benar-benar mengerikan. Azula berkata dengan nada ngeri. Dia bergidik ketika memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Azula juga berasal dari lingkaran atas, tapi sampai saat ini dia tidak pernah bisa bertemu dengan Rael Gilotti, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan pria itu. Dia hanya bisa melihat Rael di majalah keuangan dan sering menjadikan pria itu sebagai sampul. Dari yang terlihat di majalah, Rael Gilotti sangat tampan. Itu bisa dikategorikan sebagai sebuah mahakarya. Tidak ada cacat sama sekali. Benar-benar tampan. Meva kini membayangkan si pemilik iris abu-abu itu. Ketika aku berada di dekatnya, jantungku berdebar sangat kencang. Auranya sangat mendominasi. Dia memiliki daya pikat yang sangat sensual. Tidak heran jika ada banyak wanita yang mengatakan bahwa bagian bawah mereka akan basah, karena Rael memang sangat menggiurkan. Meva adalah seorang pelukis. Jelas dia menyukai hal-hal yang indah, dan Rael Gilotti menjadi salah satunya sekarang. Keindahan seorang pria mendominasi dan berkuasa. Azula meringis mendengar kata-kata Meva. Andai saja dia memiliki sedikit keberuntungan yang dimiliki oleh Meva, dia mungkin bisa menemukan pria luar biasa seperti ini. Apa yang sedang dia pikirkan? Dia sudah memiliki kekasih, dan kekasihnya adalah pria yang sempurna. Meski tidak seluar biasa Rael, tapi kekasihnya benar-benar pria impiannya. Jadi, apakah kau juga merasakan hal yang sama seperti para wanita itu? Azula penasaran. Dia sekarang sangat tertarik bergosip dengan Meva mengenai Rael. Sebuah ilusi yang menjadi nyata untuk seorang Meva Colin. Aku tidak sempat merasakan hal seperti itu, karena aku terlalu tegang. Meva mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa memikirkan tentang hal cabul seperti itu saat dia merasa udara di sekitarnya menekannya? Hanya saja dari jarak sedekat itu, Meva bisa memastikan bahwa tidak ada pria yang bisa melebihi penampilannya. Saat matanya tertuju pada pria itu, maka dia tidak akan bisa mengalihkan pandangannya. Dia langsung terpesona dan mungkin akan menjadi tergila-gila jika dia melihatnya sedikit lebih lama. Bagaimana perasaanmu tentang Rael Gilotti? Apakah kau jatuh cinta pada pandangan pertama seperti kata setiap wanita yang pernah bertemu dengannya? Azula merupakan seorang perancang perhiasan yang berbakat. Orang-orang dari kalangan atas sangat menyukai rancangan perhiasan darinya. Oleh sebab itu, dia dikenal di kalangan atas bukan hanya karena latar belakang keluarganya yang juga tidak biasa. Setiap kali dia mendapatkan pelanggan wanita muda, mereka akan bicarakan Rael Gilotti sekali. Liam Gilotti memang tampan, tapi Rael Gilotti ada eksistensi yang nyata. Pria itu mampu membuat orang lain tergila-gila. Aku tidak tahu, tapi jantungku berdebar kencang ketika aku berhadapan dengannya. Itu pertama kalinya dalam hidupku. Meva tidak tahu apakah kemarin dia seperti itu karena takut atau karena pesona Rael yang mengerikan. Tidak diragukan lagi bahwa Rael Gilotti pasti sangat luar biasa. Tidak pernah ada sejarah jantung Meva berdebar karena seorang pria. Azula berkata takjub.
yang terdengar terlalu berlebihan. Namun Maeva tidak membantah kata-kata Azula, karena faktanya memang seperti itu. Dia sudah terlalu sering berhadapan dengan pria tampan, tapi jantungnya berdetak biasa saja. Kau mendapatkan sebuah tangkapan yang sangat besar. Kau luar biasa. Aku adalah pengagummu. Azula bersuka cita atas pencapaian Maeva. Ponsel Maeva berdering. Percakapan keduanya langsung terputus. Iya, Rael. Wajah Azula langsung menunjukkan keterkejutannya. Dia segera menguping untuk mendengar suara seksi Rael yang sangat langka. Apakah kau sibuk saat ini? Tidak, ada apa? Maeva mencoba untuk berbicara sesantai mungkin, meski pada kenyataannya dia masih tidak bisa bicara dengan nada seperti ini terhadap seorang Rael Gilotti. Asisten pribadiku akan menjemputmu dan membawamu ke perusahaanku. Mari kita makan siang bersama. Lalu setelah itu aku akan mengajakmu untuk bertemu dengan perancang busana. Baik, saat ini aku sedang berada di galeriku. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, Rael. Berikan aku kecupan. Hah? Kecupan, seperti ini. Rael mencium ponselnya dengan suara yang jelas. Wajah Maeva memerah sekarang. Siapa yang menyangka jika seorang Rael Gilotti yang terkenal dingin dan tidak ternyata bisa merayu wanita seperti ini. Apakah ini benar-benar Rael? Atau mungkin ponselnya dicuri oleh orang lain? Rael, apakah kau baik-baik saja? Maeva tiba-tiba berpikir bahwa Rael mungkin sedang sakit. Suara tawa yang menyenangkan terdengar dari seberang sana. Aku sedang dalam kondisi yang sangat baik, Aku masih menunggu kecupan darimu. Maeva menjadi kaku, lalu kemudian dia memberikan kecupan pada ponselnya dengan suara yang cukup jelas. Aku menerima kecupan ini, tapi aku akan minta nyata nanti. Maeva tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya segera memutuskan panggilan itu dengan perasaan tidak karuan. Ada keinginan untuk menjerit saat ini. Namun hal itu telah direalisasikan oleh Azula. Wanita itu berteriak sambil melompat dengan wajah girang. Sahabatnya digombali oleh Rael, tapi dia yang merasa berbunga-bunga. Ini benar-benar gila. Azula terus bertiga seperti mendapatkan lotre jutaan dolar. Aku tidak menyangka jika seorang Rael Gilotti ternyata merupakan seorang pria tua mesum. Maeva tertawa geli. Berhentilah melompat-lompat, Zu. Maeva hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Azula. Saat ini dia mungkin sedang memakai keberuntungan seumur hidupnya sehingga dia bisa mendapatkan jackpot seperti Rael. 20 menit kemudian, asisten pribadi Rael datang ke galeri milik Maeva. Nona Maeva, saya adalah Dustin Franklin, asisten pribadi Tuan Rael Gilotti. Tuan minta saya untuk membawa Anda ke perusahaan. Baik, Tuan Dustin. Anda cukup manggil saya Dustin saja, Nona. Baik, Dustin. Apakah Nona Maeva sudah siap? Saya sudah siap. Kalau begitu, mari Nona. Maeva melangkah dahulu dari Dustin. Dia berhenti ketika sampai di sebelah mobil yang dikemudikan oleh Dustin. Ia masuk ke dalam mobil, lalu duduk dengan tenang seperti seorang putri yang bermartabat. Dustin menutup pintu mobil itu lalu pergi ke kursi pengemudi. Dia itu mulai melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Ini adalah pertama kalinya Dustin menjemput orang lain selain dari atasannya. Dustin tidak asing lagi dengan Maeva Collins, wanita yang dipuja oleh banyak pria dan menjadi tunangan dari keponakan tuannya. Hanya saja tidak pernah ada dalam pikirannya bahwa Maeva Collins akan menjadi istri tuannya hanya dalam 1 minggu lagi. Pesona Maeva memang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan seorang Rael Gilotti tertarik padanya dan masih ingin memiliki meski sebelumnya Maeva merupakan tunangan dari keponakannya. Dustin yakin bahwa ketika Maeva mendatangi perusahaan, maka pegawai di perusahaan akan segera bergosip. Kedatangan Maeva akan membuat gempar tempat itu. Tidak masalah jika Maeva datang dengan asisten pribadi Liam Collins yang juga bekerja di perusahaan itu, tapi kenyataannya adalah Maeva datang bersamanya dan itu akan menjadi tanda tanya besar bagi para pegawai. Di kursi belakang Maeva sedang mempersiapkan dirinya. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan Rael. Dia harus mengatur jantungnya agar berdetak dengan normal. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang Maeva sampai di perusahaan yang dipimpin oleh Rael. Seperti yang diduga oleh Dustin sebelumnya, para pegawai yang ada di lantai 1 terkejut melihat Maeva datang bersamanya. Mereka mulai bernebak-nebak ada apa sampai Maeva datang bersama Dustin. Selain itu, Dustin membawa Maeva masuk lift khusus yang hanya boleh digunakan oleh pemimpin perusahaan. Maeva tidak menyadari bahwa orang-orang menatapnya dengan heran saat ini. Wanita itu masih menyesuaikan dirinya yang makin tidak tenang ketika dia semakin dekat dengan Rael. Sejak tadi dia sudah memerintahkan jantungnya untuk berdetak seperti biasa. Tapi yang terjadi, jantungnya kini berdetak lebih cepat. Jantungnya sudah seperti ini, padahal dia belum berhadapan dengan Rael. Mungkin jantungnya akan melompat keluar jika dia sudah berhadapan lagi dengan Rael. All I need are some better days, 'cause all I want
and I pray, I believe in the better days.